Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato. Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo merupakan anak ketiga dari putra pertama yang lahir pada 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Keluarga Jojo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Jojo Hadikusumo, yang merupakan perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya dituduh adanya keterlibatan dalam menentang pemerintahan Presiden Soekarno di dalam pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo mengenyam pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandra Mpenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di bawah pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijayanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Pada tanggal 14 Juni 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya. Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan. Namun, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dewan memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan serta memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain.
Atas dasar itu, Prabowo diberhentikan secara hormat. Akademi Militer Adi Tamarata. Prabowo Subianto terlahir bukan dari orang sembarangan. Bahkan sejak usia muda beliau berkecimpung di dunia militer, bisnis, dan juga politik. Manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Kita bisa tiru semangat muda dia untuk berkembang menjadi lebih baik. Jayalah Indonesiaku. Kartika Eka Paksi.